Mereka itu terlihat lebih kayak rekan kerja gitu loh guys. Suasananya itu kayak tegang banget dan juga kompetitif. Di tim B itu mencapai ratusan, tapi dia itu merasa kayak subjek percobaan di laboratorium. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana kehidupan nyata dari seorang trainee yang berada di Korea sana. But wait, sebelum kita bahas tentang hal tersebut, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, aku mau nanya sama kalian, siapa dari kalian yang mau menjadi idol K-pop? Aku yakin banyak dari kalian yang bercita-cita untuk menjadi idol K-pop. Nah, kalian tahu nggak sih, sebelum menjadi idol K-pop, apa yang harus kalian punya? Talent, visual, dan setelah memiliki tersebut, apa yang harus kalian lakukan? Bener banget. Kalian di sini harus mencari agensi yang cocok untuk kalian, supaya agensi ini dapat menentukan kalian sebagai idol K-pop yang sukses. Dan setelah melalui berbagai audisi untuk masuk ke dalam agensi tersebut, kalian di sini tidak langsung didebutkan, tapi kalian di sini harus menjalani masa trainee. Dan yang lebih kejam dari masa trainee adalah kalian itu tidak pernah tahu kapan kalian akan debut. Artinya, kalian itu terus berlatih tanpa kenal yang namanya lelah, melakukan segalanya, diet ketat, ngebayar semuanya, tapi kalian itu tidak tahu kapan kalian akan didebutkan menjadi idol K-pop. Dan bahkan, kalian itu tidak akan debut. Banyak sekali idol-idol K-pop yang kalian lihat sekarang sudah sukses, tapi kalian tahu nggak, saat mereka menjalani masa training, mereka telah melaluinya dengan sangat berat banget. Bahkan ada dari mereka yang trainingnya itu sampai puluhan tahun. Contoh, Jihyo Twice, Suho dari EXO. Kalau nggak salah, mereka ini trainingnya sampai 10 tahun. Entar koreksi ya kalau aku salah. Dan setahu aku, ada salah satu member dari NCT, itu trainingnya sampai 9 tahun, mau 10 tahun. Itu kalau nggak salah namanya adalah Johnny. Entar komen ya, kalau seandainya aku emang agak keliru tentang hal yang ini. Dan sebenarnya yang lebih mengerikan adalah itu cuma sebagian kecil yang kalian tahu saja tentang bagaimana sisi kelam untuk menjadi seorang trainee di sana. Karena guys, ada hal yang lebih mengerikan dari hal tersebut. Ada seorang mantan trainee sekaligus juga YouTuber ini telah menceritakan bagaimana pengalamannya menjadi trainee sana. Dan mungkin kalian tuh akan shock di saat mendengarkan ceritanya dia. Jujur, saat aku membaca-baca bagaimana kisah dari dia, aku benar-benar kayak speechless dan juga kaget. Dan aku sih mikir 1000 kali kayaknya untuk menjadi idol K-pop. Karena kayak bener-bener berat dan juga mengerikan. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana cerita dari Yudias untuk Yudias sendiri. Dia itu bercerita kayak gini. Saya masih anak-anak. Ketika saya itu pindah dari Inggris ke Korea Selatan untuk menjadi trainee selama 2 tahun demi menjadi idol K-pop. K-pop saat itu tidak dikenal di Inggris. Saya separuh Cina dan separuh Korea dan sering menonton K-drama serta mendengarkan Wonder Girls dan Beast saat teman-teman mendengarkan Britney Spears dan Backstreet Boys. Dan sejak kecil, saya itu sangat pengen untuk menjadi idol K-pop. Sama kayak kalian yang saat ini bercita-cita untuk menjadi idol K-pop, bener gak? Sejak usia 10 tahun, saya mulai ikut banyak audisi, kadang-kadang bolos sekolah untuk bikin video audisi. Mama sering marah karena ini. Dalam satu kunjungan ke rumah nenek di Seoul, saya ikut ke audisi besar dengan sekitar 2000 orang yang mengantri. Setelah 6 jam duduk di lantai, menunggu saya dipanggil dalam kelompok 10 orang. Satu demi satu diminta menyanyi, dan sebelum selesai juri akan bilang, stop, selanjutnya. Awalnya saya mengutip monolog K-drama, tapi lalu diminta menyanyi dan menari. Saya tak siap, tapi bisa melakukannya dengan improvisasi. Setelah berunding dengan asisten, juri memberi saya kertas kuning. Artinya saya lolos audisi. Dalam beberapa hari, saya diminta kembali untuk membicarakan kontrak. Kalian tahu nggak isi kontraknya apa? Jadi, dalam kontraknya itu berisikan supaya Yudias ini menyetujui agar pindah ke Korea Selatan. Di Korea Selatan sana, dia itu akan tinggal di asrama dan juga dilatih oleh agensi tempat dia bernaung. Dan yang lebih kejamnya adalah perusahaan dapat menyingkirkannya sewaktu-waktu jika dia dianggap kurang layak. Kalau gua nih berhenti sebelum kontrak habis, aku itu harus ngebayar ongkos pelatihan yang bisa mencapai ribuan dolar. Kalian tahu nggak, $1000 itu bisa mencapai berapa? $1000 itu bisa mencapai 14.500.000-an gitu. Tergantung berapa kurs dolar untuk saat ini. So much kan? Jadi kalau kalian mau training harus siap. Dan kalau kalian tidak bisa punya uang banyak, ya udah, kalian training aja sampai kalian debut. Dan kalau kalian debut, kalian itu tidak bisa menerima hasil kalian secara gamblang. Karena di sini kalian tuh harus membayar utang kalian selama menjalani masa training. Oh my god. Next, kita baca lagi ceritanya si Yudias. Jadi dia bilang kayak gini, agensi itu melatih saya dengan ketat. Saya tinggal bersama dengan peserta lain dan usia 9-10 tahun. Ada laki-laki dan juga perempuan, tapi tempat tinggalnya dipisah. Kami hanya keluar gedung latihan kalau ke sekolah. Selain itu tak boleh sama sekali.
Kalau orang tua ingin mengunjungi harus ada persetujuan sebelumnya. Keluarga yang datang tanpa pemberitahuan bakal ditolak masuk. Secara umum, kami bangun jam 5 pagi untuk latihan menari sebelum masuk sekolah jam 8. Seusai sekolah, kami kembali latihan menari dan menyanyi. Biasanya latihan bisa sampai jam 11 malam atau lebih. Seringkali karena ingin pamer kepada pelatih, berpacaran dilarang sekalipun ada yang diam-diam melakukannya. Para peserta latihan tidak boleh terlihat seperti gay atau LGBT. Kalau kalian terlihat seperti itu, maka kalian ini akan menjadi trainee yang dikucilkan. Dan mereka itu punya tanda kutip manajer yang bertipe seperti paman, dan mana orang ini akan mengirimi mereka pesan teks dan mengawasi mereka. Jika mereka tak membalas pesan, pasti akan segera ditelepon untuk ditanya, di manakah kamu berada untuk sekarang ini? Nggak ada yang namanya liburan sekali, nggak ada yang weekend tuh nggak ada. Habis itu pada akhir pekan nih, bahkan saat tahun baru Imlek, para peserta latih tetap berada di asrama loh guys, sementara para stafnya libur. Dan perusahaan di sini membagi mereka ke dalam 2 tim, ada tim A dan juga tim B. Dan untuk tim potensial itu namanya adalah tim A, sedangkan tim B mungkin agak kurang gitu ya kan. Dan di tim A ini si Yodias itu bersama dengan 20-30 peserta lain. Bayangin, kalian itu harus bersaing dengan sebanyak itu untuk dapat debut. Belum lagi yang di tim B, karena biasanya nih guys ya, kalau kalian itu di tim A agak kurang-kurang atau mengalami penurunan, itu pasti kalian itu akan langsung diturunkan ke tim B. Dan di tim B ini juga dapat naik peringkatnya ke tim A. Persaingan yang benar-benar kayak mengerikan banget. Dan yang lebih buat shock adalah, kalau di tim A biasanya kan 20-30 peserta. Di tim B itu jauh lebih banyak lagi. Di tim B itu mencapai ratusan. Kalau di sini sih dituliskan 200 peserta. Oh my god, amazing. Dan kalian tahu nggak guys, di tim B ini, para pesertanya itu bahkan harus ngebayar loh untuk biaya masuk. Dan mereka juga berlatih selama bertahun-tahun dan mereka juga nggak akan tahu kapan mereka ini akan didebutkan. Seperti yang sudah kita bahas pada awal tadi. Tim A itu tidur di kamar berisi maksimal 4 orang. Tim B tidur bersama-sama di ruang besar, kadang dengan alas adanya di lantai kayu. Sering saya ngelihat anggota tim B tidur kecapean di lantai studio tari. Alas di sana sama saja dengan alas di ruang tidur di asramanya. Hanya sekali saya lihat anggota tim B yang dipromosikan ke tim A. Jika ada anggota tim A yang protes tentang sesuatu, mereka bisa dipindahkan ke tim B. Secara umum, gak ada peserta yang dapat memprotes atau mengeluh. Para trainee masih muda dan ambisius. Jadi kami di sini hanya menerima segala sesuatu yang terjadi. Kalau protes, yaudah pasti bakalan diturunkan ke tim B yang isinya juga banyak banget. Saat jalani training, mereka itu nggak pakai nama asli mereka, tapi mereka di sini kayak diberi nama. Untuk Yodias, dia itu namanya adalah Dia di sini. Dan di sini mereka itu kayak diberi nomor. Nomornya itu dipasang di stiker baju. Dan mereka itu biasanya dipanggil dengan nomor mereka, bukan dengan nama mereka. Aneh nggak sih? Bahkan si Yodias itu merasa bahwa dia ini kayak nggak merasa menjadi trainee, tapi dia itu merasa kayak subjek percobaan di laboratorium. Kalau kalian dipanggil seperti itu gimana? Nomor 17, kamu kurang. Nomor 18. Kamu kok gini banget? Aneh nggak sih rasanya kalian punya nama tapi nggak dipanggil sama nama kalian? Cuman dipanggil dengan nomor doang. Mungkin agak terasa lebih simple kali ya? I think so sih. Dan next, kita baca lagi bagaimana story dari Yodias. Nah, Yodias ini mengatakan bahwa agensi itu senang sama dia. Karena dia itu punya metabolisme yang bagus. Artinya dia itu nggak cepet naik gitu loh berat badannya. Dan biasanya agensi sangat terobsesi kepada para peserta yang berat badannya sampai 47 kg saja. Terlepas usia kalian itu berapa, intinya berat badan kalian itu harus kayak di bawah 47 atau di 47. Biasanya kalau lebih ya, atau berat badan kalian naik, nanti di saat kalian itu ditimbang nih, mereka itu akan mengumumkan berat badan kalian dengan besar-besaran. Sehingga seisi ruangan itu akan mengetahui berapa berat badan kalian. Dan kalau berat badan kalian nambah, biasanya porsi makan kalian itu akan diperkecil atau bahkan kalian itu tidak makan sama sekali. Supaya berat badan kalian juga dapat turun. Dan di sana ya, kelaparan dibuat kayak normal gitu. Dan bahkan beberapa trainee menderita anoreksia dan bulimia. Dan beberapa perempuan bahkan tak mengalami menstruasi. Dan sering terjadi, para trainee pingsan karena kelelahan. Dan mereka juga harus membantu trainee-trainee yang pingsan ini untuk kembali ke kamar asrama mereka. Dan yang membuat dia merasa paling jijik adalah bagaimana para peserta yang lain. Biasanya para peserta di sana itu akan mengatakan bagus, dia sangat berambisi. Dan kalau dia ingat-ingat itu, dia tuh kayak merasa jijik banget loh guys. Dan dia juga mengatakan bahwa berteman di sana itu kayak sesuatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa sulit untuk dilakukan? Karena mereka itu berkompetisi satu sama lain. Mereka itu terlihat lebih kayak rekan kerja gitu loh guys.
Dan di sana suasananya itu kayak tegang banget dan juga kompetitif. Dan kalian tahu nggak apa yang memperburuk hubungan pertemanan di antara para trainee? Yaitu di saat pertunjukan bulanan. Jadi biasanya para trainee itu akan tampil di hadapan peserta lain untuk dievaluasi oleh para pelatih. Dan biasanya ya, kalau ada yang buruk, biasanya dia itu akan langsung kayak dikeluarkan gitu, atau diturunkan peringkatnya ke tim B. Dan biasanya yang sudah dikeluarkan ini akan diganti dengan trainee yang baru. Dan biasanya ada trainee-trainee yang datang yang sudah melakukan yang namanya operasi plastik. Dan itu sangat intimidatif sekali. Tampak mereka yang sudah melakukan operasi plastik ini sudah terlihat seperti idol K-pop biasanya. Bahkan di saat mereka itu menjalani trainee saja. Perisakan itu sering terjadi loh guys, karena berat badan atau peserta yang sangat pandai menari dicuri sepatunya. Dan dia merasa dia itu rindu dengan teman-temannya yang berada di Inggris. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Teleponnya juga dipegang oleh pelatih saat latihan. Dan mereka juga nggak boleh mengunggah macam-macam di medsos agar tetap bisa terkesan misterius pada debut mereka. Dan mereka boleh memegang telepon 15 menit di malam hari. Dan biasanya dia menelpon ibunya. Tapi banyak peserta punya telepon kedua yang mereka sembunyikan. Dan untuk orang tuanya tahu bahwa pelatihan yang dialami oleh anaknya itu benar-benar berat banget, tapi orang tuanya nggak bisa melakukan apa-apa karena memang sudah terikat kontrak juga. Kalau dia keluar, biasanya akan ngebayar biaya penalti yang benar-benar besar banget. Dan kebanyakan peserta lain itu nggak memberitahu orang tua mereka karena nggak ingin membuat mereka khawatir. Dan yang membuat dia lanjut adalah keyakinan bahwa dia akan melakukan debut sebagai anggota grup K-pop. Namun tempat yang tersedia hanyalah separuh dari jumlah tim A. Maka mereka harus terus berkompetisi dalam bernyanyi, menari, dan wawancara. Dan anggota grup K-pop biasanya punya peran masing-masing. Dan awalnya, Yudias ini menjadi penyanyi utama atau main vokal, tapi kemudian diganti perannya menjadi visual. Kalian pasti tahu bahwa visual ini merupakan wajah dari grup, yang biasanya menjadi visual adalah orang-orang yang punya wajah cantik. Dia kemudian bersaing dengan peserta lain yang menurut dia peserta lain ini lebih cantik daripadanya. Karena orang ini lebih menarik daripada dia, perusahaan kemudian bilang nih, kalau kamu mungkin menjalani yang namanya operasi plastik, mungkin kamu dapat mengalahkannya. Kalau menurut standar kecantikan Korea ya, wajah dia itu besar dan perusahaan meminta dia untuk mengubah hidung dan garis rahangnya. Perusahaan juga tidak bisa memaksa peserta melakukan operasi plastik. Tapi mereka sangat menyarankan untuk melakukan yang namanya oplas. Oplas di Korea itu sangat normal, dan dia juga membayangkannya melakukan sebagai investasi masa depan. Biaya untuk melakukan oplas itu akan ditanggung oleh agensi dan biasanya ditambahkan ke dalam utang di kontraknya dia. Untuk ibunya, dia itu khawatir bahwa anaknya akan menjalankan yang namanya oplas, tapi jalan untuk menjadi idol juga sudah sangat dekat. Apalagi dia itu sangat senang dijadikan visual lagi di grupnya. Dan kalian tahu nggak guys, selain itu, dia ini juga diciptakan karakter baru. Artinya adalah karakter asli dari dirinya itu tidak dimunculkan. Karakter yang diciptakan oleh agensinya bernama dia. Karakter ini kayak berbeda banget dengan dia. Untuk karakter dia ini tuh digambarkan sebagai orang yang menahan diri, manis, dan polos. Dan sebagai visual group, dia itu harus menjalankan perannya begitu. Namun, karakter dari Yudias tidak seperti itu. Dia itu adalah orang yang berisik dan banyak berpendapat. Dia ragu apakah dia bisa mempertahankan kepribadian Cina seperti itu di hadapan publik. Dan pada akhirnya si Yudias itu menyerah pada mimpinya menjadi idol K-pop. Dia itu akhirnya selesai kontraknya di agensi tersebut dan kembali lagi ke Inggris. Dia itu senang karena dia itu dapat menjalankan kehidupannya lagi menjadi orang yang normal. Dia dapat kembali sekolah dan melanjutkan pendidikannya di sana. Yudias ini kembali mengatakan bahwa saya itu melihat video di grup di mana seharusnya saya jadi visual di sana dan saya lega tidak di panggung bersama dengan mereka. Saya kenal anggota grup itu dan terasa mereka harus berlaku berbeda daripada mereka yang asli di dunia nyata. Ini saya punya karir sebagai YouTuber, saya senang membuat video untuk kanal saya sendiri dan hasil latihan K-pop saya terapkan di sini. Saya merasa bebas karena bisa mengendalikan segalanya, mulai dari rencana rekaman hingga editing. Well guys, kalian tadi sudah mendengar bagaimana pengalaman dari Yudias saat menjalani masa trainee. So dari hal ini, apakah kalian itu masih tetap ingin untuk menjadi idol K-pop? Aku nggak bilang bahwa kehidupan menjadi idol K-pop itu buruk, tidak. Tapi aku akan membuka pikiran kalian bahwa untuk menjadi idol K-pop bukan hal yang mudah. Itu lebih sulit daripada yang kalian bayangkan. Dan buat kalian yang suka meremehkan pekerjaan sebagai idol K-pop, mulai deh open pikiran kaliannya bahwa untuk di posisi mereka sekarang, mereka itu telah melalui berbagai hal yang buruk banget. Oke, cikgu sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Oki pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.